HG Black Knight Squad Color A. Namanya hitam, tapi warnanya putih. Dengan kombinasi warna yang ciamik dan efek laser yang banyak, apakah ini bisa dinobatkan sebagai gunpla paling elegan tahun 2024? Tapi dia punya satu kekurangan loh. Mau tahu apa? Simak review berikut ya. Hai, welcome back Genius People. Saya Alif Genius dan hari ini kita akan mereview HG Black Knight Squad Color A dari Mobile Suit Gundam Seed Freedom. Pertama, tidak bosan saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang mengikuti live build kemarin ya. Dan maaf karena ada error, jadi live replaynya sebagian besar videonya hilang dan tidak bisa dikembalikan guys. Mohon maaf banget ya. Oke, pertama kita lihat penampakan boxnya. Gede banget ya boxnya, tebel banget. Udah pada lihat shorts ketika saya beli ini gunpla? Kalian akan tercengang melihat berapa harga yang saya dapatkan untuk gunpla yang satu ini. Untuk cover depannya si Color A ini, dia itu ceritanya mau niru-niruin si Gundam lemah gitu. BTW kalau si Mighty Strike Freedom aja lemah, ini Mobile Suit apa ya statusnya? Oke, sekarang mari kita unboxing isiannya. Ya, sesuai ekspektasi, isiannya banyak banget. Saya mendapatkan gunpla ini di harga 3.850, yaitu 180 yen lebih murah dari harga retailnya. Hal pertama yang saya ingin cek adalah apakah warna emas-emas ini bersinar seperti yang dipunyain Mighty Strike Freedom. Nah, sejauh saya memancarkan UV lightnya, sepertinya nggak ada yang bersinar sih. Dan ya, kita dapat stiker banyak lagi guys. Kirain Bandai tobat, ternyata masih aja kambuh. Lalu kita dapat clear file, maksudnya efek sayapnya yang gahar banget. Untuk manualnya model buku, bukan model brosur. Jadi ketika kalian build, nggak akan kesusahan buat bolak-balik. Total ada 10 runner, 16 beam saber, 1 stiker, dan 1 clear file, maksudnya efek sayap. Efek sayap kayak gitu kayaknya baru pertama kalinya ya di gunpla. Kita lanjut yuk. Uniknya gunpla kali ini adalah ada beberapa opsi untuk stiker di matanya. Yang paling normal adalah mata yang nomor 1 sih, cuman kayaknya yang nomor 2 lebih keren, kayak Roronoa Zoro gitu matanya. Untuk kepalanya ini pemasangannya ada satu hal yang ribet. Bagian pipinya itu kecil banget dan susah banget buat dimasukin, harus lurus banget. Impresi pertama saya build kepalanya, ini modelannya kayak Sasabi banget gak sih? Gara-gara si Mighty Strike Freedom ini saya selalu takut loh buat join yang satu ini. Tapi untuk yang kali ini aman-aman aja kok. Kayaknya Bandai paham sih masalah join yang seret yang dari Mighty Strike Freedom itu. Semenjak Infinity Justice jadinya join itu udah gak pernah seret lagi sih. Ini juga salah satu bagian yang keren. Bagian coraknya yang ada di pundaknya itu ternyata runner loh, bukan stiker. Makanya coraknya ini kelihatan lebih timbul dan lebih tegas gitu. Lalu kelebihannya dari gunpla ini juga, karena sebagian besar badannya berwarna putih dan dalamannya sebagian besar adalah gold injection color, yang warna emas pucat itu loh maksudnya. Kalau kalian mau clean build ini gunpla, kalian gak akan banyak makan waktu. Biasanya kan masalah clean build adalah ketika bagian ngampas kan. Kalau bagian putihnya kalian cukup ngampas dengan 400 saja sudah kelihatan bersih. Bagian emasnya kalau misalnya kalian ngampasnya keterlaluan, warnanya malah akan hilang. Jadi emang tips untuk membersihkan nukmak di bagian emas yang pucat ini tuh ya bersihkan secukupnya, nggak perlu yang berlebihan juga. Pokoknya asal permukaannya udah halus saja dan sebisa mungkin bagian nukmaknya warnanya udah nyaru atau kelihatan udah menyatu sama bagian-bagian sekitarnya. Ya kalau kalian misalnya lebih niat lagi, kalian bisa siapin marker yang berwarna gold juga sih. Kalau bener-bener seriusin clean build ini gunpla. Bisa saya bilang ini adalah gunpla yang anti ribet sebenarnya untuk masalah bersih-membersih ya. Ribet juga enggak sebenarnya, cuman agak repetitif gitu, khususnya di bagian jetpack. Gampang sebenarnya karena bagiannya nggak terlalu banyak untuk memasang satu bagian. Ini apa ya, macam dragonnya Strike Freedom gitu nggak sih? Lalu kalian juga harus memasang stiker yang berwarna ungu ini juga. 3 days later. Ya makan waktu lah ya intinya. Apalagi stikernya yang model lipetan gitu. Kalau misalnya kalian malas masang stikernya, bagian jetpacknya akan polos banget. Dan kayaknya kalau misalnya di spidol juga aneh. Di sini juga kalian harus perhatikan manual yang ada. Bagian dragusnya itu ada bagian yang pendek dan bagian yang panjang. Bagian pendek dan bagian panjangnya ini punya tempatnya masing-masing. Dan setelah 1 jam yang panjang, akhirnya jadi juga ini jetpacknya. Sangat disayangkan aja sih yang warna ungunya itu stiker bukan runner. Dan kalian akan tercengang di bagian ini. 16 beam saber guys. Ya, kalian nggak salah dengar, ada 16 efek beam saber. Rifle-nya ini sangat disayangkan banget, polos banget. Bagian pedangnya, polos sih, cuman ya lumayan lah. Beberapa runner sisa bawaan dari kroconya Black Knight Squad. Memanjakan mata banget pokoknya build ini gunpla. Walaupun saya bilang agak membosankan karena bagian yang repetitif khususnya di bagian jetpack, bagian membosankannya itu tertutup dengan keanggunan gunpla ini. Lihat ketika udah jadi, elegan banget ini gunpla sumpah. Lanjut kita cek artikulasi. Ya, sekarang kita lanjut cek artikulasi si Color A ini. Dari penampakan luarnya, ini Sasabi versi ramping gak sih guys? Dengan sentuhan warna yang elegan banget. Seperti biasa, pertama kita cek ajab-ajab dulu.
Buset bentar, kepalanya loose banget ya guys. Kayaknya 11-12 sih sama loose-nya kepalanya Mighty Strike Freedom. Hati-hati ya guys, jangan banyak dimainin kepalanya. Arah pergerakan kepalanya banyak banget sebenarnya. Cuman nggak bisa diputar 360 derajat karena terbentur sama kerahnya itu. Bagian pundaknya punya sedikit artikulasi. Selain bagian yang besarnya bisa digerakkan, bagian yang kecil pun juga bisa digerakkan. Lalu bagian lengannya seperti biasa bisa digerakkan 360 derajat seperti ini. Lengannya bisa ditekuk ke dalam seperti ini. Tangannya bisa diputar 360 derajat seperti ini. Bagian lengan bawahnya pun juga bisa diputar 360 derajat seperti ini. Bagian keseluruhan lengannya bisa digerakkan ke dalam dan keluar seperti ini. Lumayan dalam sini pergerakan ke dalamnya. Dan ketika kalian menggerakkan lengannya solid banget, gak akan ada yang loose. Lihat seberapa jauh lengannya digerakkan ke dalam. Bagian badannya tipikal dari seat action system. Bisa patah kanan kiri seperti ini. Dan juga bisa goyang inul seperti ini. Berbeda dari Murasa Mecha yang saya review sebelumnya, gak rawan copot ketika ditekuk ke dalam keluar seperti ini. Satu hal lagi di bagian badannya, bagian dadanya ini bisa dibuka untuk memunculkan gimmick-gimmick macam Strike Freedom gitu. Sayangnya polos banget warnanya guys. Untuk menutupnya kalian tarik lagi ke atas. Lalu untuk bagian pinggangnya, bagian rok depannya itu bisa dibuka sejauh ini loh. Bagian rok sampingnya bisa diputar 360 derajat seperti ini. Dan seperti biasa bagian rok belakangnya kaku, tidak bisa digerakkan. Lalu lanjut untuk review bagian kakinya. Walaupun roknya bisa dibuka banget, pergerakan ke depannya cuma bisa sampai 90 derajat seperti ini. Pergerakan ke belakangnya terbatas karena terbentur sama rok bagian belakang. Kaki bagian bawahnya cukup bisa menekuk ya seperti ini. Ya walaupun pergerakan kakinya nggak seluas Murasa Mecha yang saya review sebelumnya, cukup memuaskan sih untuk pergerakan kakinya. Dia bisa split sejauh ini. Nggak jauh juga sih sebenarnya. Dan bisa ditekuk ke dalam seperti ini. Keren juga ya posisi kaki seperti ini. Lalu kalau kakinya menekuk, dia bisa bergerak ke belakang seperti ini. Sayangnya sih telapak kakinya yang modelnya kayak sepatu hak tinggi ini nggak banyak artikulasi ya. Pergerakannya terbatasi oleh bagian kaki bawahnya itu. Paling cuma bisa ditekuk seperti ini. Dan patah kanan kiri seperti ini. Lalu kita lanjut review senjatanya. Beam sabernya agak unik ya, modelan katana gitu. Cuman sayangnya warnanya polos banget. Kebantu sama efek lasernya yang berwarna merah sih, jadi nggak polos-polos amat. Dan pedangnya ini bisa disimpan di bagian rok sampingnya itu. Pertama lasernya kita copot dulu, lalu pedangnya kita bisa letakkan di bagian rok sampingnya. Paskan lubangnya mengikuti pola yang ada. Bagian roknya ini kita agak angkat sedikit, panjang banget boy pedangnya. Bagian rifle-nya ini agak disayangkan ya, polos banget. Bener-bener nggak ada artikulasi sama sekali di bagian rifle-nya. Masih mendingan rifle-nya Murasa Mecha guys. Gunpla elegan kayak gini kalah gimmicknya sama Gunpla Crocho guys. Pemasangannya simple, kalian bisa keluarkan dan masukkan melalui tangannya secara langsung. Dan rifle-nya kalau misalnya tidak dipakai, bisa disimpan di bagian belakang seperti ini. Lalu kita lanjut untuk ke gimmick jetpack-nya. Pertama dia punya model semi terbuka. Pertama kita harus lepas bagian-bagian dragonnya seperti ini. Kita pindahkan ke runner satunya untuk mode semi terbukanya. Pastikan kalian lihat manualnya untuk mencocokkan bagian mana yang harus dipasang di bagian yang mana. Karena tiap bagian dragonnya itu punya pola masing-masing di bagian runnernya. Kalau nggak cocok ya nggak akan masuk bagian dragonnya. Dan ya udah jadi untuk mode semi terbukanya. Kelihatan keren dan gahar banget ya. Tapi nggak sampai sini aja guys. Sekarang mari kita cek clear file yang kita dapatkan. Pertama kalinya saya ngeliat Gunpla punya model stiker kayak gini. Apakah ada Gunpla lainnya punya model stiker seperti ini? Coba komentar di bawah ya. Pertama kita lepas-lepas dulu bagian stikernya. Bagian lubangnya yang kecil ini, kalau misalnya kalian punya pin set seperti ini, kalian tusuk-tusuk aja seperti ini. Untuk yang satu ini juga kalian pastikan cek manual, karena masing-masing bagian stikernya punya tempatnya masing-masing. Setelah stikernya dipasang, kita tutup dengan bagian atasnya. Pemasangan sayapnya ke jetpacknya sama dengan mode semi terbuka. Dan sudah jadi untuk... Ini mode apa ya? Mode gahar nggak sih guys? Orang-orang yang beli ini Gunpla kayaknya ngincer pose dengan gimmick yang satu ini sih. Nah lalu bagian dragon yang bawahnya 16 beam saber yang tadi itu gunanya buat yang ini. Kita tarik bagian ini, satu bagian dragonnya kita pasang 2 beam saber. Nah sayangnya Bandai tidak menyediakan stand base buat memajang bagian-bagian dragonnya ini. Bandai menyarankan untuk membeli stand base yang dari Witch from Mercury yang satu ini. Pinter juga ya Bandai ide marketingnya. Harusnya sih butuh 2, jadi saya tambahin stand base satu lagi. Kita push bagian ini untuk merefill lubang untuk memasukkan ke stand base ya. Total ada 8 bagian yang harus kita masukkan. Dilihat-lihat keren juga ya masang si Calrea ini dengan dragon yang terbang-terbang gini. Tapi ini makan tempat banget guys. Ya kalau kalian punya space lebih, bolehlah kalian pose dengan mode seperti ini. Satu hal yang saya ingin coba adalah tukeran jetpack dengan si rivalnya Gundam lemah. Lubangnya sebenarnya masuk ke bagian Calrea-nya, tapi bagian itemnya ini ngalangin buat dia masuk seutuhnya. Sebaliknya, jetpacknya si Calrea gampang banget kalau dimasukin ke Mighty Strike Freedom. Benar-benar definisi cinta yang dipaksakan ya guys. Seakan-akan Power Defender itu cuma bisa dimiliki Mighty Strike Freedom, nggak bisa dipasang ke yang lain. Lalu sekali lagi saya mau tes apakah si Calrea ini nyala kalau kena sinar UV, dan hasilnya sepertinya tidak ya guys. Padahal bakal lebih keren nggak sih kalau pose berdua kayak gini di bawah sinar UV?
Jadi, bagaimana menurut kalian tentang Calrea yang satu ini? Apakah ini bisa dinobatkan sebagai Gunpla paling elegan dan mewah di tahun 2024? Pertama kali saya lihat ini mobile suit muncul di filmnya, saya sudah yakin kalau Gunplanya bakal menarik banget buat dibeli. Dan ya sesuai ekspektasi, ini emang keren banget. Dari estetiknya, kombinasi warna putih dan emasnya yang sangat memanjakan mata, desain mobile suitnya yang ramping, gahar, tegas, dan terkesan mahal, dikombinasikan dengan seat action system yang membuat artikulasinya semakin solid dan posable banget. Buat dipajang aja, ini bakal menambahkan warna yang elegan dan mahal di antara koleksi Gunpla kalian. Untuk gimmick yang dimiliki, senjatanya terhitung standar aja sih. Ya, pedangnya lumayan lah ya, cukup berbeda modelnya. Calrea ini main di gimmick jetpacknya yang punya 3 mode berbeda, terutama pose gaharnya yang cukup makan tempat. Emang gak salah lagi kalau punya ini Calrea, ini adalah pose paling wajib buat dipakai. Clear file-nya, maksudnya si efek sayangnya itu loh. Bandai dengan indah mendesain supaya nggak kelihatan seperti stiker. Dan inget guys, ini high grade loh. Dengan kumpulan gimmick dan desain yang seperti ini, udah macam high grade 2.0 nggak sih? Pokoknya ini Calrea bisa dikatakan nyaris sempurna menurut saya. Namun, ada satu kelemahan yang vital dari Gunpla ini. Harganya guys. Untuk ukuran high grade dan ukuran yang nggak jauh berbeda dengan Gunpla harga 2.000-3.000 yen, ini terhitung mahal. Mungkin kita bisa menyalahkan efek lasernya yang kebanyakan, dan framenya yang terlalu mewah karena pakai injection color atau emas pucat. Makanya jika kalian menanyakan apakah Calrea ini worth it untuk dibeli, kalian benar-benar harus riset harga dulu sih. Kalau Gunpla ini harga dasarnya nggak jauh beda sama Mighty Freedom, ya katakan sekitar 3.500 yen gitu, saya berani sangat merekomendasikan. Tapi dengan harga dasar 4.000 yen, kalau misal masih dijual di angka 700.000 rupiah, saya tidak merekomendasikan sih. Harga yang paling pas menurut saya adalah di 600.000 rupiah. Ya paling mepet 650.000, bolehlah untuk dipertimbangkan. Andaikan saja ya harganya agak lebih murah dikit, mungkin akan ada di level sangat worth it untuk dibeli. Tapi ya mau bagaimana lagi, Bandai sudah bersabda terlebih dahulu. Tapi terlepas dari harganya, apakah ini menjadi salah satu Gunpla yang wajib masuk wishlist para Gunpla builder? Coba kasih komentar di bawah ya. Jadi saya akhiri reviewnya di sini. Kalau kalian suka video ini, bisa kasih like, komentar, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk subscribe. Kalau kalian ada saran dan komentar, jangan sungkan ya untuk DM saya melalui IG atau TikTok yang saya cantumkan di deskripsi ya. Atau juga bisa join Discord komunitas Genius People yang saya cantumkan di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.